Pertama ada arahan dari Bapak Kepala Sekolah, kemudian dilanjutkan mungkin penguatan kegiatan itu training penguatan dan dukungan dari pihak yayasan terhadap sekolah dalam rangka menjadi sekolah penggerak di angkatan ketiga tahun ajaran 2023-2024, dan terakhir nanti yang dalam hal ini diwakili oleh arahan dari Kepala SMA Kosgoro Bapak Herman Nasrin yang SPMPD. sama-sama hormati pengurus ada Mas Indra sudah hadir di ketiga, dan tentunya teman-teman sekalian, Bapak Ibu guru dan rekan-rekan teknik yang sudah hadir pada kesempatan malam ini. Ini rangkaian kegiatan kita rapat yang kedua. Kalau kemarin kita sempat rapat itu ada sampai 5 kali ya, mana Pak Heri? 5 kali rapat dalam sehari, ini 2 kali saja. Karena memang ada lagi waktu yang cukup. Lelah kita nanti karena besok akan berkunjung ke SMA Negeri 19. Bukan Gado ya, Dago. Dago pojok. Bapak sekali kan apa yang disampaikan oleh Pojok bahwa yayasan mendukung kegiatan kita sebagai sekolah penggerak. Salah satu bukti konkret adalah dokumen yayasan untuk kegiatan kita pada malam hari ini dan besok. Jadi seperti yayasan, kegiatan kita sudah dilakukan baik di episode 1 sampai 6 rangkaian yang pertama itu tahun lalu, kemudian hari ini itu bagian dari support yayasan kepada kita semua. Tapi kita juga mengharap bahwa ada lagi kegiatan kita berikutnya yang bisa kita lakukan dalam upaya mempersiapkan sekolah kita di tahun ajaran 2023-2024. Ini salah satu upaya kita nih, berkunjung melihat apa sih yang ada di SMA Negeri 19. Walaupun kita juga masih sama ya Bojang ya. Tadinya kita mau ke SMA Negeri 1 Parompong. Saya nggak tahu Parompong, pokoknya tahu namanya aja. Lihat di YouTube, bagus juga nih. Tapi setelah masuk lebih dalam lagi lihat, ya kurang lebih bersama dengan kita. SMA Negeri 1 ya buat juga ya. Kita lihat SMA Negeri 12. Tapi akhirnya kita terhenti di SMA Negeri 19. Ya masuk dalam KCD wilayah 7. Ada beberapa program yang saya interest lihat di SMA itu. Salah satunya adalah ada namanya program Harum ya, Harum. Hari Guru Tamu. Hari Guru Tamu bukan berarti hanya sebatas guru-guru yang ada di sekolah lain datang ke kita, tapi siapa saja orang tua atau yang bisa memberikan kontribusi pada kegiatan di sekolah, bisa sebagai motif, ya, atau sebagai narasumber di kegiatan podcast atau pembinaan karya ilmiah, itu juga bisa. Yang selama ini potensinya ada, belum kita manfaatkan. Kan bisa jadi itu. Ada orang tua kita yang berprofesi sebagai dosen. Ada mungkin yang lain ustadz, ustazah, atau ada jejaring yang lain. Ini yang perlu kita upayakan karena memang selain dari penguatan internal, dukungan support dari yayasan, kita juga harus membangun jejaring. Dan juga ada apa sih yang ada di sana. Dan ada satu program juga dari KCD 7 itu, ada 7 saja. Ini upaya yang bagus. Walaupun memang di KCD 2 belum ada program seperti itu. Penguatan sekolah penggerak baru 1-2 kali, itu kan terlalu intens. Tapi nggak bisa berhenti di situ, kita tetap berikhtiar. Salah satunya hari ini dan besok. Walaupun teman-teman, aduh kedinginan, lelah, ya insya Allah jadi berkah untuk kita semuanya. Kalau sudah berkah, nanti kita diseminasi ke anak-anak, kita sampaikan ke anak kita, selalu juga dipaham juga. Nah, komitmen kita bangun bersama. Tidak hanya bersama-sama kita dalam satu bis, nyanyi bersama, senang bersama itu, tapi bangun komitmen yang lebih kuat lagi, sehingga kita tidak berhenti pada tahap ini saja. Masih banyak tantangan lebih hebat di depannya. Kita nggak tahu seperti apa, tapi kita harus mempersiapkan sekolah kita. Sekolah dimulai dari kita semua guru-guru. Kamu ada saya di sana itu ya. Jadi harus terbangun sinergitas itu. Ada Mas Indra yang selalu diskusi
kita nggak apa-apa kemajuan sama pangan apalagi gitu ya. Tapi sekarang nggak disiplin, banyak kegiatan. Dengan siapa saja? Panan dan gajian-gajian YouTuber yang tidak pernah gajian. YouTuber yang tidak pernah gajian. Karena belum dimonetisasi oleh YouTube menjadi mitra YouTube. Sedih banget. Tapi tetap semangat mengumpulkan fakta dan data. Dan nanti setelah kita dapat ilmu dari SMA Negeri 19, kita lakukan demikian juga dalam bidang kurikulum yang senantiasa berubah. Jangan ditanggapi oleh kita dengan keluh kesah, tapi harus direspon. Ya, perlu kita respon dengan respon yang baik, karena kalaupun kita berkeluh kesah terhadap kurikulum yang ada, tetap saja kita tidak bisa apa-apa. Kurikulum itu kan tetap berlaku. Demikian juga dengan kurikulum Merdeka yang mungkin kita sekarang masih belajar, belum mempunyai pola seperti apa sih yang ideal dalam penerapan kurikulum Merdeka itu. Ya, kita mudah-mudahan nanti banyak hal yang bisa kita dapatkan dari SMA Negeri 19 Bandung. Ya, mudah-mudahan banyak hal yang bisa kita peroleh dari situ dalam penerapan kurikulum Merdeka ini. Baik, untuk selanjutnya ada pembinaan sekaligus dukungan dari Bapak dari Yayasan Dharma Setia Posgoro yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Bendahara. Ada Bapak Hana di pusat. Mohon maaf. Tadi Pak Bedi sebelum ini menyampaikan salam karena beliau baru sampai tadi jam 3 dini hari panennya. Jadi salam ke teman-teman guru dan tenaga pendidikan. Mudah-mudahan acara sukses dan lancar karena beliau masih harus istirahat jet lag gitu ya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur adalah senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari yang cukup cerah ini, hari Senin, kita semua masih dapat berkumpul insyaallah dalam kondisi sehat semuanya ya. Amin. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sama-sama kita hormati kepala sekolah SMA, wakil kepala sekolah, kemudian ada tenaga pendidik, ada juga perwakilan dari yayasan serta rekan saya Mas Indra selaku pengurus dari yayasan, ada juga sebenarnya Pak Abe selaku pengawas, tapi dalam hari ini sebagai guru dulu Pak Abe ya. Double Pak. Double. Iya double. Amplopnya double. Double. Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah malam saya yakin bosan kalau dengerin lama-lama ya. Jadi saya sebentar aja karena saya juga malas kalau dengerin lamaan. Ya mudah-mudahan maksimum 20-30 menit sudah selesai gitu. Hah? Lama ya? Oh oke, udah. Nanti 10 menit Pak. Oh 10 menit Pak. Kalau 10 menit berarti yang biasa aja Pak. Yang gembira aja nanti. Oh gitu. Bapak Ibu sekalian, karena kata Pak Herman besok ini masih padat agendanya. Jadi yang capeknya bukan ke SMA 18 ya. 19. Nanti capeknya saya kira ke pusat wisatanya gitu. Itu pasti lebih capek. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya mungkin ingin
menyampaikan beberapa pesan dari Pak Widi ya, selaku Ketua Pengurus, dan juga pesan dari Ketua Pembina sebenarnya, dari Pak Aditya. Yang pertama dari Ketua Pengurus dulu, karena saya mewakili beliau. Tentunya yayasan sangat mendukung sekali kegiatan seperti ini. Karena dari awal tadi sudah diceritakan oleh Pak Herman bahwa ketika SMA Kusgoro akan mendaftar sebagai sekolah penggerak, yayasan sangat cepat mendukung. Semua stakeholder yayasan, dari mulai pembina, pengawas, pengurus, semuanya mendukung agar SMA segera menerapkan kurikulum Merdeka dan juga sekolah penggerak. Artinya ini adalah dukungan yang cukup besar, bahkan dari segi pendanaan pun ya, saya kira kita sangat support terhadap kegiatan tersebut. Salah satu contohnya adalah hari ini ya. Hari ini adalah kolaborasi bersama gitu ya. Tentu ada dukungan dari yayasan juga. Nah kemudian yang kedua, memang ketika pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, ini cuma jadi masalah. Seringkali kebijakannya keluar, teknisnya nggak jelas gitu. Nah ini salah satu contohnya. Orang kebingungan gimana jadi sekolah penggerak, contohnya seperti apa, teknisnya seperti apa. Akhirnya semua masih beraba-raba karena memang tidak siapnya pemerintah kita. Tapi ala kulli hal, kita intinya harus sama-sama belajar. Saya ingat ketika beberapa kali saya mengikuti pelatihan tentang coaching ya Pak Herman, karena salah satu sekolah penggerak itu kepala sekolah wajib harus bisa coaching. Tahu saya seperti itu. Para guru juga, saya alhamdulillah baru dapat 14 jam Pak Herman coaching. Oh ya gitu. Pak Herman mungkin udah lebih sering gitu ya. Nah, salah satu materi yang saya ingat sekali dalam sebuah pengembangan sebuah organisasi, tadi disebutkan continuous improvement. Betul yang disampaikan Pak Herman bahwa kita harus bergerak bersama. Filosofinya itu seperti kereta cepat di Jepang Shinkansen itu. Inilah sebuah filosofi bagaimana kita mengakselerasi. Shinkansen itu bisa kecepatannya sekitar 350 km per jam. Jadi kalau misalkan Jakarta ke Surabaya itu hanya 2 jam atau 2,5 jam sudah sampai. Kecepatannya kurang lebih kalau di Jepang itu katanya 350 km per jam. Nah, yang pertama ternyata Shinkansen itu di setiap gerbongnya itu memiliki mesin. Kalau kereta biasa, lokomotifnya saja yang ada mesinnya, dia narik. Nah kalau Shinkansen semua gerbongnya ada mesinnya, sehingga mereka bergerak bersama. Letupan kecepatannya itu sangat cepat. Jadi bukan cuma kepala sekolah aja yang bergerak. Kalau kepala sekolah aja yang bergerak seperti kereta biasa dia. Mungkin kalau ke Surabaya 10 jam misalkan baru sampai. Tapi kalau kita ingin cepat perubahannya, maka semuanya dari mulai kepala sekolah, wakil kepala sekolah, para guru, kemudian pendukung yang lain ya, tenaga pendidikan, termasuk Satpam, OB dan lain sebagainya, semuanya harus bergerak bersama. Jadi kalau kita ingin mengakselerasi kecepatan perubahan itu seperti Shinkansen itu semuanya mereka. Yang kedua, kenapa cepat pergerakannya? Ternyata Shinkansen itu ketika dia berjalan antara kereta dengan relnya itu, ketika dia berjalan kencang itu seperti melayang. Artinya apa? Gesekannya itu sedikit sekali. Nah, kalau kita seringkali di organisasi itu gesekannya begitu keras. Jadi antar kita saling membicarakan, saling misalnya bluffingnya dan lain sebagainya. Jadi saling menyalahkan. Oh itu tugasnya itu, wah itu kerjaannya nggak beres dan lain sebagainya. Sehingga kita akan capek dengan itu. Gesekannya semakin kuat. Nah kalau Shinkansen, gesekannya dia hampir minim sekali. Sangat minim sekali, hampir tidak ada. Sehingga kalau kita mau cepat, salah satu kuncinya adalah mengurangi gesekan tersebut. Nah bagaimana mengurangi gesekan? Maka yang pertama harus ada tanggung jawab masing-masing. Apa tugasnya, peran dan lain sebagainya dilaksanakan dengan baik.
Begitu salah satu tidak melakukan tugas dan perannya dengan baik, maka gesekan itu pasti akan terjadi. Pasti akan terjadi. Dan yang kedua, ketika ada satu yang kurang, maka yang lain harus berusaha untuk menutupi, yang lain harus berusaha untuk mengajak bersama-sama untuk memperbaiki yang kurang tersebut. Ada misalnya guru yang kurang dalam ilmu komputernya, mungkin kalau disuruh buat kegiatan atau lain sebagainya susah begitu, ya tentu yang lain lah harus membantu bersama-sama. Yang gurunya juga harus belajar, selain belajar dibantu juga, sehingga orkestra dari kecepatan perubahan itu bisa semakin cepat. Nah, saya kira ini terkait dengan kurikulum Merdeka atau sekolah penggerak memang. Nah, yang kedua, saya ingin menyampaikan satu hal yang cukup menarik mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini. Minggu lalu saya diundang secara pribadi oleh Ketua Pembina Pak Herman untuk makan siang yang cukup lama. Beliau ngobrol di rumahnya Pak Aditya sekitar 3 jam lah. Kita berbicara banyak hal, termasuk 70% kita berbicara tentang EDSK. Yang pertama, tentu beliau menyampaikan bahwa kesiapan organisasi EDSK ini termasuk sekolah di bawahnya menyongsong bulan September tahun ini. Karena hampir dipastikan ya, bahwa akan ada perubahan cukup besar di struktur yayasan. Dan struktur yayasan akan diisi oleh darah-darah muda. Ya. Darah-darah muda, artinya yang muda itu relatif ya. Relatif, umurnya sih relatif gitu, tapi jiwanya saya kira masih jiwa-jiwa muda gitu. Terlepas dari siapapun gitu ya, dari siapapun nanti akan memegang jabatan tersebut, tapi sudah ada arahan dari Pak Aditya. Kemudian yang kedua, saya kira di forum ini saya sampaikan pesan khusus beliau terkait dengan sekolah. Pada saat ini saya sampaikan terkait dengan SMA, beliau hanya berharap satu, Pak. Beliau ingin di sisa hidupnya SMA ini ketika PPDB beliau tidak pusing. Itu aja. Artinya apa? SMA benar-benar menjadi sekolah yang favorit. SMA ya. Karena SMP beda, pesannya SMK juga beda dengan kondisi yang ada sekarang. Khusus untuk SMA Kosgoro, Pak, beliau ingin naik tingkat. Ya, naik tingkat. Artinya menjadi sekolah yang favorit. Ketika PPDB sudah tidak lagi berpikir atau tidak lagi khawatir ya, di usia-usia beliau tidak lagi khawatir apakah akan tercapai kuotanya atau tidak. Dan ini menurut beliau adalah salah satu lompatan yang harus dicapai oleh SMA Kosgoro. Ya, saya kira Pak Herman di sisa kepemimpinan Pak Herman ini harus menjadi target, Pak. Target tersendiri. Ini pesan beliau sangat jelas. Jadi satu poin pesan beliau, tolong diusahakan ketika PPDB khususnya SMA supaya tidak pusing lagi. Artinya SMA harus menjadi sekolah favorit. Untuk mencapai itu kita berdiskusi banyak hal dari berbagai aspek. Aspek pasar SMA, kemudian di dalamnya aspek kualitas SMA. Kualitas tentu menyangkut dengan bagaimana kurikulum, bagaimana SDM yang ada di dalamnya ya. Bahkan kita berdiskusi panjang lebar bahwa ketika kita ingin menjadi sekolah favorit ya, ketika menjadi sekolah favorit, maka tadi yang dikatakan Pak Herman betul, SMA ini harus menjadi sekolah dengan kualitas yang baik. Baru orang akan melirik SMA Kosgoro tanpa berpikir panjang, Kosgoro bisa menjadi pilihan yang pertama. Dan itu butuh proses, tentu tidak mudah. Dan kita harus introspeksi diri, harus tidak berpuas diri juga dengan apa yang capaian yang sudah kita lakukan. Ketika 1-2 tahun kemarin kita mencapai target, bahkan 2 tahun lalu itu melebihi targetnya ya. Bisa sampai 9 kelas begitu. Nah, artinya kita tidak berpuas diri, karena pesaing kita pun juga bergerak, tidak diam. Makanya dikatakan kan innovation or die katanya. Kita terus melakukan inovasi atau kita akan mati katanya begitu. Nah, ini inovasi-inovasi yang harus dilakukan. Bagaimana membawa SMA Kosgoro ini menjadi sekolah favorit. Dan saya kira ya, capaian yang selama ini sudah cukup bagus.
Baik itu kalau kita lihat secara akreditasinya bagus, raport mutunya oke, bagus, tapi itu di atas kertas. Ya. Kita patut berbangga untuk eksternal, itu bagus, tapi lebih daripada itu kita wajib untuk meningkatkan kualitas yang substantif, dan salah satunya adalah saya kira program sekolah penggerak ini. Ya. Bagaimana kita bisa ke arah itu. Kemudian saya men-challenge beliau, ya, saya berdiskusi panjang lebar, termasuk bagaimana ke depan terkait dengan Video dulu, video bebas, video bebas. Ayo. Video bebas, video bebas. Osgoro 3 kali ya, bisa gitu ya. Jaya. Taruh. Oke, Bapak Ibu mohon jaya gitu ya. Ini. Oke. Yang bebas dulu. Kosgoro. Jaya. Nah, oke, resmi.